Restoran Surga Rasa terletak di jalan kecil yang jauh dari keramaian kota Surabaya, Jawa Timur. Namun, restoran milik Joko Sayekti itu selalu penuh sesak, bahkan di hari biasa. Pelanggan datang dari berbagai tempat, dari pekerja kantoran hingga keluarga yang membawa anak-anak mereka. Anehnya, orang-orang yang datang ke restoran itu hampir selalu memuji makanannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelezatan makanan di sini, begitu yang sering terdengar dari mulut pelanggan. Bangunan restoran tidak terlalu besar, dengan dinding kayu berwarna coklat tua yang memberi kesan hangat sekaligus kuno. Di bagian depan, tergantung sebuah papan nama yang terbuat dari ukiran kayu bertuliskan Restoran Surga Rasa, dengan tulisan tambahan di bawahnya, dimasakan yang membuat Anda kembali. Aroma rempah-rempah yang kuat menguar dari dapur, menggoda siapa saja yang lewat untuk mampir. Lina Sunario adalah seorang gadis berusia 23 tahun, ia baru bekerja di restoran itu sebagai pelayan. Dia anak desa yang merantau ke kota demi membantu keluarganya. Pekerjaan di restoran ini adalah berkah baginya, mengingat Joko menawarkan gaji yang cukup tinggi dibandingkan tempat lain. Lina terkesan dengan keramahan Joko yang selalu menyapa karyawannya dengan senyuman. Namun, ada sesuatu yang membuat Lina merasa aneh sejak hari pertama bekerja. Setiap malam Jumat pertama, restoran ini selalu tutup dengan alasan ada di acara keluarga. Lina tidak terlalu memikirkan hal itu pada awalnya, tetapi kebiasaan aneh lain mulai diperhatikan. Misalnya, setelah malam Jumat pertama, dapur selalu terlihat sangat bersih, seolah-olah dibersihkan secara berlebihan. Bau anyir yang samar sering tercium di dapur keesokan harinya, meskipun semua makanan terlihat segar. Malam itu, seperti biasa, restoran penuh sesak. Lina sibuk melayani pelanggan yang terus berdatangan. "Bu, ayam goreng rempah satu ya," dikata Lina sambil mencatat pesanan seorang wanita parubaya. Di meja lain, seorang pria berjas terlihat menikmati sup buntut sambil menyesap teh hangatnya. "Mas, pesan tambahan nasi ya," diteriak seorang pelanggan lain. Namun, di tengah kesibukan itu, Lina merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua duduk di sudut restoran. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, dengan topi caping menutupi sebagian besar wajahnya. Ia hanya memesan secangkir kopi tanpa gula, dan duduk diam sambil memperhatikan orang-orang makan. Lina mendekatinya. "Pak, apakah ada tambahan pesanan?" tanya Lina ramah. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata keriputnya menatap Lina dengan tajam. "Kamu baru di sini ya?" ditanyanya dengan suara serak. Lina mengangguk. "Benar, Pak. Baru beberapa hari." Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Hati-hati nak. Tidak semua orang di sini seperti yang kamu kira." Sebelum Lina sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan berjalan keluar dari restoran, meninggalkan rasa penasaran di benaknya. Ketika malam semakin larut, Lina membantu merapikan meja-meja dan menyapu lantai. Joko datang menghampirinya. "Lina, bagaimana kerjamu hari ini?" tanyanya ramah. "Baik, Pak. Restorannya sangat ramai. Saya sampai kewalahan tadi," jawab Lina sambil tersenyum. Joko tertawa. "Ya, restoran ini memang selalu ramai. Tapi jangan khawatir, lama-lama kamu akan terbiasa." Lina mengangguk, meskipun masih ada banyak pertanyaan di kepalanya. Dia teringat pesan pria tua tadi. Namun, ia memilih tidak membahasnya dengan Joko. Keesokan harinya, Lina datang lebih awal ke restoran. Dia ingin memastikan semuanya siap sebelum pelanggan mulai berdatangan. Namun, ketika masuk ke dapur, dia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada noda merah samar di lantai dekat wastafel. Noda itu terlihat seperti darah. Ini apa?" gumam Lina. Dia mencari kain pel, mencoba membersihkannya, tetapi noda itu tidak hilang sepenuhnya. Seolah-olah noda itu sudah meresap ke dalam lantai. Lina merasa bulu kuduknya meremang, tetapi dia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya saus yang tumpah, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Saat restoran mulai buka, pelanggan kembali berdatangan. Namun, Lina tidak bisa berhenti memikirkan noda tadi pagi. Apalagi setelah dia melihat Tono, salah satu karyawan lama, membersihkan dapur dengan sangat hati-hati. Tono terlihat gugup, dan ketika Lina bertanya apa yang dilakukan, Tono hanya menjawab singkat. "Biasa, bersih-bersih." Namun, sikap Tono yang gelisah membuat Lina curiga. Dia mulai memperhatikan gerak-gerik Tono, terutama ketika membawa kantong plastik besar keluar dari dapur.
Lina mengikuti Tono diam-diam, tetapi dia kehilangan jejak saat Tono masuk ke sebuah gudang kecil di belakang restoran. Apa yang dia sembunyikan? Lina bertanya-tanya. Malam Jumat pertama semakin dekat, dan Lina mulai merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba berbicara dengan salah satu pelayan lain, Rini, yang sudah bekerja lebih lama darinya. Namun, ketika Lina menyebut tentang noda merah di dapur, Rini terlihat panik. Lina, jangan ikut campur, kata Rini dengan suara pelan. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan banyak tanya. Tapi Mbak, saya cuma ingin tahu. Apa ada yang salah dengan restoran ini? Rini tidak menjawab. Dia hanya menatap Lina dengan ekspresi cemas, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Malam itu, Lina merasa semakin gelisah. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Pada malam Jumat pertama, Lina berpura-pura sakit agar tidak disuruh pulang. Dia bersembunyi di ruang penyimpanan, menunggu semua orang pergi. Ketika restoran sudah tutup, Lina keluar perlahan, menuju dapur. Suara-suara aneh terdengar dari dalam. Ada suara gemerincing seperti logam, diikuti bisikan-bisikan yang samar. Dengan hati-hati, Lina membuka pintu dapur. Dia terkejut melihat apa yang ada di depannya. Di tengah dapur, Joko berdiri bersama seorang wanita tua yang mengenakan jubah hitam. Di meja dapur, ada sebuah mangkuk besar berisi cairan merah yang mengeluarkan bau anyir. Lina menahan napas, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takut yang mulai melumpuhkan tubuhnya. Joko tiba-tiba menoleh ke arahnya, dan mata mereka bertemu. Wajah ramahnya berubah menjadi dingin dan penuh ancaman. Lina, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara rendah, tetapi mengintimidasi. Lina tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Sebelum sempat melarikan diri, Joko berjalan mendekatinya dengan langkah perlahan. Seharusnya kamu tidak ikut campur, katanya sambil tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Di belakang Joko, wanita tua itu hanya berdiri diam, tetapi tatapannya terasa menusuk hingga ke tulang. Dan, malam itu menjadi awal dari mimpi buruk Lina yang sebenarnya. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Sebagai informasi, kami akan upload cerita-cerita tersebut pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Terima kasih. Dan, selamat menonton. Lina tidak bisa menghilangkan bayangan kejadian di dapur malam itu dari pikirannya. Seluruh tubuhnya masih terasa gemetar, setiap kali mengingat mata dingin Joko, dan wanita berjubah hitam yang berdiri diam di sudut dapur. Lina ingin sekali bertanya lebih jauh, tetapi dia tahu, bertanya langsung pada Joko, hanya akan memperkeruh situasi. Pagi itu, dia datang lebih awal dari biasanya. Udara dingin masih menyelimuti kota, dan restoran tampak sepi. Namun, suara langkah kaki di dapur membuat Lina berhenti di ambang pintu. Dia mengintip dari celah kecil dan melihat Tono, karyawan lama, sedang mengatur sesuatu di meja dapur. Ada beberapa benda yang tampak aneh di sana, termasuk kain hitam dengan pola merah yang menyerupai darah. Apa yang sedang dia lakukan? Gumam Lina pelan. Tono tampak berhati-hati, seolah-olah tidak ingin ada yang tahu apa yang sedang ia kerjakan. Lina terus mengamati dari tempatnya, tetapi ketika Tono berbalik, dia segera mundur untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, Tono keluar dari dapur dengan membawa sebuah kantong plastik hitam besar. Raut wajahnya tegang, tetapi ia segera berlalu menuju pintu belakang, tanpa menyadari kehadiran Lina. Hari itu berlalu dengan cepat, tetapi pikiran Lina terus dihantui oleh apa yang dia lihat. Dia mencoba bertanya pada Rini, saat istirahat makan siang. Mbak Rini, panggil Lina pelan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Saya lihat Tono membawa sesuatu pagi tadi. Dia kelihatan aneh. Apa Mbak tahu ada apa? Rini mendesah panjang. Dia menatap Lina dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Lina, aku sudah bilang sebelumnya, jangan ikut campur urusan di restoran ini.
Semakin banyak kamu tahu, semakin berbahaya. Tapi, Bak, ini semua terasa salah. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Apalagi setelah malam Jumat kemarin. Cukup, Lina, potong Rini, suaranya sedikit meninggi. Kalau kamu sayang nyawamu, dengarkan aku. Jangan bertanya-tanya lagi. Fokus saja pada pekerjaanmu. Lina terdiam. Dia melihat ketakutan di mata Rini, tetapi rasa penasarannya justru semakin membesar. Dia merasa ada sesuatu yang sangat salah di balik kesuksesan restoran ini. Malam berikutnya, Lina memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia menunggu hingga restoran tutup dan semua orang pulang, kecuali Tono yang biasa membersihkan dapur. Lina berpura-pura tertidur di ruang ganti karyawan, lalu diam-diam keluar ketika keadaan sudah sepi. Dari celah pintu dapur, Lina melihat Tono sedang sibuk membersihkan meja dengan kain basah. Di meja itu, ada sesuatu yang membuat Lina menahan napas. Sebuah mangkuk besar, yang sebelumnya dilihat saat malam Jumat pertama kini berada di sana, dengan cairan merah kental di dalamnya. Tono menuangkan cairan itu ke dalam ember besar, lalu membawanya keluar melalui pintu belakang. Lina mengikuti Tono dengan langkah hati-hati, memastikan dirinya tidak terlihat. Dia melihat Tono berjalan ke arah gudang kecil di belakang restoran. Saat Tono masuk ke dalam gudang, Lina mendekat, mencoba mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam gudang, Lina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sebuah altar kecil dengan lilin-lilin menyala dan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding. Di tengah altar itu, ada sebuah boneka terbuat dari jerami, dengan kain hitam melilit tubuhnya. Tono berdiri di depan altar, memegang sebuah pisau kecil yang tampak berlumuran darah. Lina tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia mundur perlahan, tetapi kakinya tanpa sengaja menyenggol kaleng kosong di dekatnya. Suara kaleng yang jatuh membuat Tono menoleh dengan cepat. "Siapa di sana?" teriak Tono dengan suara keras. Lina segera berlari menuju pintu depan restoran, tetapi Tono mengejarnya. Lina berhenti, teriakan Tono menggema di malam yang sepi. Lina berlari sekuat tenaga, akhirnya berhasil keluar dari restoran dan bersembunyi di gang kecil di sebelahnya. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar hebat. Keesokan paginya, Lina datang ke restoran dengan perasaan was-was. Dia khawatir Tono melaporkan apa yang terjadi kepada Pak Joko. Namun, anehnya, Tono bersikap seperti biasa, seolah-olah kejadian malam itu tidak pernah terjadi. Lina merasa lega, tetapi dia tahu, rahasia yang baru saja ditemukan terlalu berbahaya untuk diabaikan. Hari itu, Lina terus memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Dia tidak mungkin melaporkan hal ini kepada polisi tanpa bukti yang jelas. Lagi pula, siapa yang akan mempercayainya? Restoran Surga Rasa sangat dihormati di komunitas setempat. Sementara Joko Sayekti sebagai pemiliknya, dikenal sebagai sosok yang ramah dan dermawan. Tidak ada yang curiga, bahwa di balik senyuman hangatnya, ada rahasia kelam yang tersembunyi. Lina memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang profil Joko Sayekti. Dia mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memuji kebaikan hati Joko. "Dia orang yang sangat baik," kata seorang ibu-ibu yang tinggal di dekat restoran. "Dia sering menyumbang makanan untuk panti asuhan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan." Namun, ada satu orang tua yang memberikan jawaban berbeda. Pria itu adalah pelanggan tetap yang sering duduk di sudut restoran, hanya memesan kopi hitam tanpa gula. Ketika Lina bertanya tentang sosok Joko, pria itu hanya tersenyum tipis. "Kamu ingin tahu tentang Joko?" tanyanya pelan. "Dulu, dia bukan siapa-siapa. Restorannya sepi, dan hampir bangkrut. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Restorannya tiba-tiba menjadi sangat sukses. Orang-orang bilang, karena dia mendapat bantuan dari seseorang." "Bantuan? Maksud Bapak apa?" tanya Lina penasaran. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, hati-hati nak. Jangan terlalu dalam mencampuri urusan orang lain." Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Joko? Dan siapa wanita berjubah hitam yang dilihat di dapur? Lina tahu, dia harus menemukan jawabannya, meskipun berarti harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Dia memutuskan untuk kembali ke gudang, tempat Tono melakukan ritual aneh malam itu. Dengan membawa senter kecil, Lina menyelinap keluar dari rumah kosnya, menuju restoran yang sudah gelap. Dia berhasil masuk melalui pintu belakang,
dan berjalan pelan menuju gudang. Ketika membuka pintu gudang, Lina merasa bulu kuduknya berdiri. Altar yang dilihat sebelumnya masih ada di sana, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di atas altar, terdapat foto seorang pria yang tampak familiar. Lina terkejut ketika menyadari itu adalah foto salah satu pelanggan yang sering datang ke restoran. "Apa ini?" gumam Lina dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Lina berbalik dan melihat Joko berdiri di pintu gudang dengan wajah dingin. "Lina," katanya pelan, tetapi suaranya penuh ancaman. "Kamu sudah melihat terlalu banyak." Lina merasa tubuhnya membeku. Dia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh teror. Lina berdiri kaku di hadapan Joko, yang tampak jauh berbeda dari sosok ramah yang biasa dilihat di siang hari. Tatapan dingin pria itu seperti menembus jiwanya. Dia merasa seperti seekor kelinci kecil, yang terjebak di depan serigala lapar. Pak Joko, saya tidak bermaksud," kata Lina tergagap. "Sudah terlambat Lina," potong Joko. Suaranya tenang, tetapi ada nada ancaman yang tak bisa disembunyikan. "Kamu seharusnya tidak berada di sini malam ini." Dengan langkah perlahan, Joko mendekati Lina, membuatnya mundur hingga punggungnya menyentuh dinding gudang. Di dalam gudang kecil itu, menyebar aroma lilin yang menyala bercampur bau anyir, dari sesuatu yang Lina tidak ingin tahu asalnya. "Pak, saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," tanya Lina dengan suara gemetar. Dia tahu, kini sedang berjalan di atas tali tipis, yang bisa putus kapan saja. Joko tersenyum kecil, tetapi senyuman itu sama sekali tidak menenangkan. "Kamu terlalu ingin tahu Lina. Tapi mungkin sudah saatnya seseorang tahu kebenarannya." Sesaat kemudian, Joko mulai menceritakan kisahnya. 5 tahun yang lalu, restoran itu hampir bangkrut. Pelanggan semakin sedikit, dan utangnya menumpuk. Ia merasa putus asa, hingga suatu malam, seorang wanita misterius datang ke restoran. Wanita itu mengenakan jubah hitam, membawa aroma melati yang sangat kuat. Dia menawarkan bantuan, kata Joko sambil menatap altar kecil di sudut gudang. Dia mengatakan, dapat membuat restoran ini sukses, asalkan aku mau memberikan sesuatu sebagai imbalan. Lina merasa napasnya tertahan. "Imbalan? Maksud Bapak?" "Pengorbanan," jawab Joko singkat. Matanya kini penuh dengan kilatan gelap. "Setiap bulan, pada malam Jumat pertama, aku harus mempersembahkan seorang pelanggan kepada mereka." Lina menelan ludah dengan susah payah. Dia merasa seluruh tubuhnya gemetar hebat. "Siapa mereka?" Joko tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah altar. "Mereka yang memberiku kekuatan. Mereka yang menjadikan restoran ini seperti sekarang." Lina tidak bisa mempercayai apa yang didengar. Seluruh hidupnya terasa seperti berubah dalam sekejap. Restoran yang selalu dibanggakan, ternyata dibangun di atas dasar pengorbanan dan darah. Dia mencoba berpikir jernih, tetapi otaknya dipenuhi bayangan kengerian. "Pak, ini gila. Bapak tidak bisa terus melakukan ini," serunya dengan suara bergetar. Joko tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar dingin dan menakutkan. "Kamu tidak mengerti Lina. Ini bukan soal bisa atau tidak. Ini soal harus. Kalau aku berhenti, semua ini akan hilang. Restoran ini, kekayaanku, semua akan lenyap." "Tapi ini salah Pak. Nyawa orang-orang tidak seharusnya dikorbankan demi kesuksesan." "Mungkin kamu benar," jawab Joko dengan nada datar. "Tapi dunia ini tidak peduli pada benar atau salah. Yang penting adalah hasil. Dan hasilnya, restoran ini tetap penuh setiap malam." Joko mendekati Lina, tetapi kali ini tidak terlihat marah. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di wajahnya, kesadaran dingin akan apa yang dilakukan, tanpa penyesalan sedikit pun. "Lina," katanya pelan, "aku tidak ingin menyakitimu. Kamu adalah karyawan yang baik. Tapi kalau kamu ingin tetap hidup, kamu harus melupakan semua yang kamu lihat malam ini." Lina tahu, dia tidak bisa tinggal diam. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini, tetapi bagaimana? Joko jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini, tanpa membuat dirinya terbunuh. Setelah malam itu,
Lina mencoba bertindak seperti biasa. Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan, tetapi dalam hatinya, dia tahu harus menemukan bukti kuat untuk menghentikan ritual keji ini. Dia mulai memperhatikan setiap detail kecil di restoran, mencatat siapa saja pelanggan yang sering datang, dan mencari tahu lebih banyak tentang wanita berjubah hitam yang disebut Joko. Lina juga mendekati Rini lagi, meskipun dia tahu perempuan itu enggan berbicara. Dengan sedikit bujukan dan rasa percaya, Rini akhirnya membuka sedikit rahasia yang diketahui. Aku juga pernah curiga Lina, kata Rini dengan suara pelan. Mereka duduk di sudut ruang ganti karyawan, jauh dari telinga yang mungkin mendengar. Tapi setiap kali aku mencoba mencari tahu, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Pernah ada karyawan yang hilang setelah mencoba membongkar rahasia ini. Aku tidak mau jadi yang berikutnya. Tapi kita tidak bisa terus diam, Mbak, desak Lina. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, semakin banyak orang yang akan menjadi korban. Rini hanya menggeleng dengan wajah penuh ketakutan. Aku tidak tahu, Lina. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Lina merasa dirinya semakin terjebak dalam lingkaran misteri ini. Dia tahu, satu-satunya cara menghentikan Joko adalah dengan membongkar rahasia ini kepada orang-orang di luar. Tetapi bagaimana caranya? Restoran ini memiliki reputasi yang sangat baik di masyarakat. Tidak ada yang akan mempercayai ceritanya tanpa bukti yang jelas. Suatu malam, Lina kembali ke gudang mencari petunjuk lebih lanjut. Kali ini, dia membawa ponsel untuk merekam apa yang ditemukan. Namun, saat membuka pintu gudang, dia terkejut menemukan seseorang di sana, wanita berjubah hitam yang pernah dilihat di dapur. Wanita itu menoleh perlahan, mata mereka bertemu. Mata wanita itu hitam pekat, tanpa sedikit pun cahaya. Lina merasa tubuhnya membeku di tempat. Kamu tidak seharusnya berada di sini, kata wanita itu dengan suara dingin. Lina mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Wanita itu melangkah mendekat, udara di sekitar Lina terasa semakin dingin. Dia merasa napasnya terhenti, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram tenggorokannya. Kamu ingin tahu rahasia kami, Lina, kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kepadamu. Lina tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap, dan dia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Suara-suara aneh bergema di telinganya, suara tangisan, jeritan, dan tawa yang menyeramkan. Ketika membuka matanya, dia berada di tempat yang asing. Sebuah ruangan besar dengan dinding hitam, dengan simbol-simbol aneh bersinar merah. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan lilin-lilin yang menyala di sekitarnya. Joko dan wanita berjubah hitam berdiri di sana, bersama beberapa orang lain yang wajahnya tidak dikenal. Selamat datang, Lina, kata Joko dengan senyum dingin. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Dan mungkin, ini juga akan menjadi tempat di mana semuanya berakhir untukmu. Lina ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dia tahu, telah melangkah terlalu jauh, dan kini berada di tengah-tengah bahaya yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, menambah suasana suram di desa kecil tempat restoran Surga Rasa berada. Lina dan Rini, basah kuyup, bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggir desa. Napas mereka masih tersengal setelah pelarian panik dari restoran. Meskipun tubuh mereka lelah, pikiran mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Lina, apa kau yakin kita harus kembali ke sana? Rini berbisik, matanya menatap Lina dengan penuh kekhawatiran. Lina mengangguk pelan. Aku yakin, Mbak. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika kita tidak melakukan apa-apa, berapa banyak lagi orang yang akan menjadi korban? Rini terdiam. Kata-kata Lina benar, tetapi membayangkan kembali ke tempat itu membuat bulu kuduknya merinding. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kita harus berhati-hati. Setelah memastikan keadaan aman, Lina dan Rini keluar dari gudang, berjalan menyusuri jalan kecil yang menuju ke restoran. Mereka membawa beberapa alat sederhana yang mereka temukan di gudang, obeng, pisau kecil, dan seutas tali. Meski alat-alat itu tampak tidak memadai, mereka berharap dapat membantu jika terjadi sesuatu. Ketika tiba di dekat restoran, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Lampu-lampu di dalam restoran menyala redup, bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di balik tirai jendela. Hujan yang turun deras menambah kesan suram, seolah-olah alam pun menolak kehadiran mereka.
Lina memberi isyarat kepada Rini untuk tetap diam. Mereka menyelinap ke sisi bangunan, mencari jalan masuk yang tidak terkunci. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sebuah pintu kecil di belakang restoran. Dengan hati-hati, Lina memutar knop pintu, dan pintu itu terbuka dengan sedikit derit. "Ayo," bisik Lina sambil melangkah masuk. Di dalam restoran, suasana jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Bau anyir darah yang samar tercium di udara, bercampur aroma rempah-rempah yang tajam. Mereka berjalan perlahan melewati dapur, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Ketika sampai di sebuah ruangan lebih kecil di belakang dapur, Lina menghentikan langkahnya. Di ruangan itu, mereka melihat meja besar dipenuhi benda-benda aneh. Pisau berlumuran darah, botol-botol kaca berisi cairan merah gelap, dan buku tebal dengan sampul kulit yang terlihat sangat tua. "Itu pasti buku ritualnya," bisik Lina sambil menunjuk ke arah buku tersebut. Rini mengangguk, tetapi sebelum mereka mendekati meja, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Mereka segera bersembunyi di balik lemari besar, menahan napas. Joko masuk ke ruangan itu, diikuti wanita berjubah hitam. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar Lina dan Rini. "Malam ini, korban berikutnya harus dipersembahkan," kata Joko dengan nada tegas. Wanita berjubah hitam mengangguk. "Semua sudah siap. Kita hanya perlu memastikan tidak ada yang mencium keberadaan kita." Lina merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, mereka harus bertindak cepat sebelum ritual itu dimulai. Setelah Joko dan wanita itu keluar dari ruangan, Lina dan Rini segera keluar dari tempat persembunyian. Lina mengambil buku ritual itu, memasukkannya ke dalam tasnya. Mereka juga mengambil beberapa botol cairan merah sebagai bukti. Namun, ketika berusaha keluar dari restoran, mereka bertemu dengan salah satu antek Joko. Pria itu memandang mereka dengan mata penuh kecurigaan. "Hei kalian! Apa yang kalian lakukan di sini?" teriaknya. Lina dan Rini tidak punya pilihan selain melawan. Dengan cepat, Lina melemparkan botol kaca yang dibawa ke arah pria itu. Botol itu pecah, dan cairan merahnya tumpah ke lantai. Pria itu terkejut, memberi Lina dan Rini waktu untuk berlari. Mereka berlari melewati dapur, tetapi suara langkah kaki mengejar semakin dekat. Ketika hampir mencapai pintu keluar, Joko muncul di depan mereka dengan wajah penuh amarah. "Kalian pikir bisa lari dari sini dengan mudah?" katanya sambil mengangkat pisau besar. Lina dan Rini berhenti, terpojok di antara Joko dan antek-anteknya. Namun, Lina menolak menyerah. Dia meraih tali yang dibawa, melemparkannya ke arah Joko, mencoba menghalangi gerakannya. Dalam kekacauan itu, Rini berhasil membuka pintu dan menarik Lina keluar. Mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan restoran di belakang mereka. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Joko tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah berhasil melarikan diri, Lina dan Rini memutuskan mencari bantuan dari seseorang yang mereka kenal, Bismo Danubrata. Sosok Bismo adalah seorang mantan dukun yang telah meninggalkan dunia mistis, kini hidup sebagai petani sederhana di desa tetangga. Bismo terkejut mendengar cerita mereka, tetapi ia percaya pada apa yang mereka katakan. "Aku sudah lama mendengar tentang praktik-praktik gelap seperti itu," katanya. Joko menggunakan ilmu hitam yang sangat kuat. Akan sulit untuk menghentikannya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bismo kemudian memberi mereka saran. "Kalian harus menghancurkan sumber kekuatannya, yaitu buku ritual itu. Selama buku itu ada, mereka akan terus bisa melakukan ritual." Lina dan Rini setuju, tetapi mereka tahu tugas ini tidak akan mudah. Karena itu, Bismo menawarkan bantuan, tetapi ia memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan mereka hadapi. Dengan bantuan Bismo, Lina dan Rini mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke restoran. Mereka membuat rencana menghancurkan buku ritual itu, sekaligus menggagalkan ritual malam itu. Namun, mereka tahu keputusan ini merupakan misi berbahaya yang mungkin tidak dapat dilewati dengan selamat. Ketika malam tiba, mereka menuju restoran untuk terakhir kalinya. Dengan keberanian yang tersisa, mereka bersiap menghadapi kegelapan yang menunggu mereka di sana. Malam itu terasa lebih kelam dari biasanya. Awan gelap menutupi bulan, membuat suasana semakin mencekam. Lina, Rini, dan Bismo berdiri di tepi hutan yang mengarah ke restoran Surga Rasa. Mereka membawa barang-barang yang dianggap mampu melindungi dari serangan mistis, garam,
cermin kecil, dan mantra pelindung yang diberikan Bismo. "Kalian siap?" tanya Bismo dengan suara tegas, tetapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Lina mengangguk. "Kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara menghentikan mereka." Sementara Rini, meski terlihat gugup, dengan menghela napas panjang, dia mengangguk pelan. "Aku siap. Kita harus melakukannya bersama." Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap. Langkah mereka perlahan dan hati-hati, berusaha menghindari ranting-ranting yang dapat mengeluarkan suara. Namun, di tengah keheningan itu, terdengar bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka sampai di belakang restoran. Bismo memberi isyarat kepada Lina dan Rini untuk tetap diam. Dengan hati-hati, mereka menyelinap masuk melalui pintu kecil yang sebelumnya pernah digunakan Lina dan Rini. Di dalam restoran, suasana terasa lebih suram dibanding sebelumnya. Lampu-lampu berpendar redup, dan bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding. Aroma anyir masih tercium, bercampur dengan bau dupa yang menyengat. "Kita harus menemukan ruang ritual," bisik Bismo. Lina mengangguk dan memimpin jalan, mengingat rute yang mereka lewati sebelumnya. Mereka bergerak cepat, tetapi tetap waspada. Ketika mendekati ruang ritual, langkah mereka terhenti oleh suara langkah kaki mendekat. "Cepat, sembunyi," bisik Bismo. Mereka bertiga segera bersembunyi di balik lemari besar. Dari celah-celah lemari, mereka melihat Joko masuk ruangan itu, bersama wanita berjubah hitam dan beberapa anteknya. Mereka membawa sebuah nampan besar yang ditutupi kain merah. Joko mulai berbicara dengan suara keras, seolah-olah sedang memberikan instruksi. "Malam ini, kita akan mempersembahkan korban yang lebih kuat. Energi dari ritual ini akan memastikan kesuksesan restoran kita untuk bertahun-tahun ke depan." Wanita berjubah hitam membuka kain merah yang menutupi nampan, memperlihatkan kepala kambing hitam yang telah dipenggal. Para antek mengelilingi meja ritual, melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Lina dan Rini. Bismo berbisik, "Ya, ini saatnya. Kita harus menghentikan mereka sebelum ritual selesai." Dengan hati-hati, mereka keluar dari tempat persembunyian, mendekati meja ritual. Lina membawa buku ritual yang mereka ambil sebelumnya, siap untuk menghancurkannya. Namun, sebelum sempat melakukan apa-apa, salah satu antek menyadari kehadiran mereka. "Hei! Mereka di sini!" teriaknya. Ruangan itu langsung berubah menjadi medan pertempuran. Para antek menyerang Lina dan Rini, tetapi Bismo dengan sigap melindungi mereka. Ia membaca mantra pelindung sambil menaburkan garam ke arah para antek. Mereka mundur sejenak, tetapi Joko tidak tinggal diam. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" teriak Joko. Ia mengangkat tangannya, tiba-tiba ruangan dipenuhi bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat ke arah Lina dan Rini. Lina merasa ketakutan, tetapi dia tahu tidak bisa menyerah. Dia membuka buku ritual, mulai merobek halaman-halamannya satu persatu. Setiap halaman robek, bayangan-bayangan itu menghilang sedikit demi sedikit. Joko menjadi semakin marah. "Hentikan, hentikan!" Dia mencoba merebut buku itu, tetapi Rini menahannya dengan melemparkan cermin kecil ke arahnya. Cermin itu memantulkan bayangan Joko sendiri, membuatnya mundur dengan jeritan kesakitan. Bismo segera mengambil alih. "Lina, serahkan buku itu padaku," katanya. Lina memberikan buku itu, dan Bismo mulai melafalkan mantra penghancuran. Joko berusaha menghentikannya, tetapi garam yang ditaburkan Bismo menciptakan penghalang yang tidak bisa ditembus. Wanita berjubah hitam mencoba menyerang, tetapi Rini berhasil menjatuhkannya dengan tali yang mereka bawa. Ketika Bismo menyelesaikan mantranya, buku ritual itu terbakar dengan sendirinya. Api biru menyala terang, suara jeritan terdengar dari dalam buku tersebut. Joko jatuh berlutut, wajahnya penuh dengan ketakutan. "Tidak, kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan," teriaknya. Begitu buku ritual hancur, seluruh restoran mulai bergetar. Dinding-dindingnya retak, lantai mulai runtuh. Lina, Rini, dan Bismo berlari keluar sekuat tenaga, meninggalkan Joko dan para anteknya di dalam. Ketika mereka mencapai luar restoran, bangunan itu runtuh sepenuhnya. Asap hitam membumbung tinggi ke udara, dan suara jeritan terakhir Joko menggema di malam yang kelam. Lina dan Rini duduk di tepi hutan, tubuh mereka lelah, tetapi hati mereka lega. Bismo berdiri di samping mereka, menatap ke arah reruntuhan restoran. "Kalian telah melakukan hal yang luar biasa," katanya. "Tapi ingat,
Kekuatan gelap seperti ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Selalu waspada. Lina mengangguk. Dia tahu perjuangan mereka belum selesai sepenuhnya, tetapi untuk malam itu, mereka akhirnya bisa merasa aman. Hujan mulai reda, dan bulan perlahan muncul dari balik awan. Meski tubuh mereka lelah, mereka tahu kebaikan telah menang, setidaknya untuk sementara. Gedung restoran surga rasa yang dulu megah, kini tinggal puing-puing. Asap hitam masih mengepul dari sisa-sisa bangunan, memberikan aroma hangus yang bercampur bau dupa menyengat. Lina, Rini, dan Bismo berdiri di tepi jalan, tubuh mereka gemetar antara kelelahan dan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. "Apa ini benar-benar berakhir?" tanya Rini dengan suara serak. Wajahnya penuh luka kecil akibat pertempuran sebelumnya. Bismo menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Kegelapan seperti ini tidak akan pergi begitu saja. Ada hukuman yang harus ditegakkan." Lina menatap reruntuhan itu, hatinya diliputi rasa bersalah meski mereka berhasil menghentikan ritual. "Pak Joko, dia masih di dalam saat bangunan runtuh. Apa itu cukup untuk menghentikannya?" Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Puing-puing mulai bergerak. Dari dalam asap hitam, terdengar jeritan memilukan. Sosok-sosok transparan mulai bermunculan. Mereka adalah para korban ritual Joko, yang selama ini terjebak di dunia antara. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan wajah penuh luka, mendekati Lina. "Terima kasih telah menghancurkan buku itu," katanya dengan suara yang menggema. "Tapi arwah kami tidak bisa tenang sebelum keadilan ditegakkan." Lina mundur selangkah, merasa ngeri tetapi juga iba. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Wanita itu menunjuk ke arah sisa-sisa altar ritual yang masih berdiri di tengah reruntuhan. "Hukumannya harus sesuai dengan dosanya. Joko tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah dilakukan." Bismo mengangguk, memahami apa yang harus dilakukan. Ia mengeluarkan seutas tali putih dari tasnya. Tali ini adalah lambang pengikat keadilan. "Kita akan menyerahkan Joko kepada arwah-arwah yang telah ia korbankan." Saat mereka mendekati altar, tanah di bawahnya mulai retak. Dari celah itu, sosok Joko muncul. Namun, ia bukan lagi manusia. Wajahnya berubah menyerupai monster, dengan mata merah menyala dan taring panjang. Kulitnya tampak mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. "Kalian pikir bisa menghancurkanku begitu saja?" teriaknya dengan suara yang menggema. "Aku telah mengikatkan jiwaku dengan kekuatan gelap. Aku abadi." Bismo melangkah maju, tidak gentar. "Abadi atau tidak, kejahatanmu akan menerima balasan." Ia mulai melantunkan mantra, sementara Lina dan Rini menaburkan garam di sekeliling altar untuk membuat lingkaran perlindungan. Joko tertawa keras. Mantra-mantra itu tidak akan berguna. Ia mengangkat tangannya, dari tanah muncul sosok-sosok hitam menyerang Lina dan Rini. Lina dan Rini berjuang sekuat tenaga, melawan makhluk-makhluk hitam itu. Garam yang mereka taburkan menjadi senjata ampuh, tetapi jumlah makhluk itu terus bertambah. Sementara itu, Bismo fokus pada mantranya, meskipun Joko terus mencoba mengganggunya. Di tengah kekacauan itu, salah satu arwah korban muncul di belakang Joko. Dengan gerakan cepat, ia meraih tangan Joko, menariknya ke dalam lingkaran garam. "Tidak! Lepaskan aku!" teriak Joko, tetapi arwah-arwah lainnya mulai bermunculan. Mereka mengelilingi Joko, menariknya semakin dalam ke lingkaran itu. Bismo menyelesaikan mantranya, dan lingkaran garam menyala terang. Joko menjerit kesakitan saat tubuhnya mulai terbakar. "Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah penguasa dunia ini." Namun, jeritannya semakin melemah, akhirnya ia menghilang sepenuhnya, bersama dengan arwah-arwah yang membawanya. Ketika semuanya berakhir, suasana menjadi hening. Tidak ada lagi makhluk hitam, tidak ada lagi jeritan. Hanya ada rasa lega yang memenuhi udara. "Kita berhasil," kata Lina dengan suara lemah. Dia duduk di tanah, merasa seluruh tenaganya telah terkuras habis. Rini memeluk Lina erat. "Ya, kita berhasil." Bismo menatap mereka dengan senyum kecil. "Kalian telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti kalian." Namun, meski mereka berhasil menghentikan Joko, rasa duka masih menyelimuti mereka.
Korban-korban yang telah tewas tidak bisa kembali, dan luka yang ditinggalkan ritual gelap itu tidak akan mudah sembuh. Di alam lain, Joko terbangun dalam kegelapan total. Suara-suara mengerikan menggema di sekelilingnya. Ia menyadari tidak lagi memiliki tubuh. Ia hanyalah jiwa yang terperangkap. "Kau akan tinggal di sini selamanya," kata salah satu arwah korban. "Kami akan memastikan kau merasakan penderitaan sama seperti yang kau berikan kepada kami." Joko berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Ia ditinggalkan dalam penderitaan abadi, terperangkap dalam siklus rasa sakit yang tak berujung. Beberapa minggu kemudian, restoran itu telah dihancurkan sepenuhnya, tanahnya dibiarkan kosong. Lina dan Rini memutuskan memulai hidup baru, sementara Bismo kembali ke desa asalnya. Namun, mereka tahu pengalaman ini akan selalu menghantui mereka. Mereka telah melihat kegelapan yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Kini mereka tahu dunia ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Meski begitu, mereka berjanji untuk terus melawan kejahatan, apapun bentuknya. Karena bagi mereka, kebaikan layak diperjuangkan, meskipun harus menghadapi kegelapan yang paling menakutkan. Tamat.